Nah, materi kita hari ini itu ini, desain eksperimen. Minggu lalu kalian kan sudah belajar ya tentang desain eksperimen, tapi untuk menggunakan metode statistik non-parametrik, ya kan? Jadi pakai Kruskal-Wallis. Nah, minggu ini kita belajar desain eksperimen dengan analisis of varian yang dia digunakan untuk yang merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Jadi yang dimaksud dengan desain eksperimen adalah suatu uji atau rentetan uji dengan mengubah-ubah variabel input suatu proses. Atau disebut juga dengan variabel X ya. Jadi faktor ini adalah variabel X. Sehingga bisa diketahui penyebab perubahan output atau responnya. Di mana respon ini adalah variabel Y. Nah, ada beberapa istilah dalam desain eksperimen yang perlu kalian pahami. Jadi yang pertama itu ada unit eksperimen. Jadi unit eksperimen adalah unit dasar di mana ukuran respon dikumpulkan. Contohnya tanaman seledri. Kalian mau coba tanaman seledri dikasih dosis pupuk yang berbeda atau jenis pupuk yang berbeda. Maka si tanaman seledri ini adalah unit eksperimennya. Lalu ada faktor. Faktor adalah tipe kondisi berbeda dalam eksperimen yang bisa diubah-ubah. Faktor ini sifatnya adalah, faktor itu kualitatif. Contohnya tipe pupuk. Misalnya pupuk cair organik dari sisa kulit kentang gitu ya, atau misalnya dari sisa kulit pepaya, itu kan merupakan variabel kualitatif ya. Ada level faktor. Level atau level faktor adalah cara atau mode yang berbeda dari suatu faktor. Jadi kalau faktor itu sifatnya kualitatif, maka level faktor itu sifatnya kuantitatif. Contohnya takaran pupuk. Tadi misalnya pakai satu jenis pupuk cair organik tertentu, tapi takarannya berbeda-beda. Ada yang sebagai kontrol, dosisnya 0, misalnya ada dosisnya 5, dosisnya 10, dosisnya 15, dan sebagainya. Perlakuan atau treatment ini adalah kombinasi level pada faktor yang berbeda. Di sini contohnya pupuk 5 gram, pupuk 10 gram, 15 gram. Kemudian ada replikasi atau ulangan. Jadi itu adalah banyaknya ulangan unit eksperimen pada perlakuan tertentu. Misalnya 5 kali ulangan. Biasanya kalau perlakuannya kurang dari 5, ulangannya itu dibikin 5. Nah, tujuan dari desain eksperimen. Jadi desain eksperimen itu kita buat tujuannya yang pertama menentukan variabel faktor yang mempengaruhi respon. Jadi menentukan variabel faktor yang berpengaruh pada respon. Kemudian yang kedua, menentukan variabel input yang membuat respon mengganti nilai yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan variabel input yang memberikan variasi respon terkecil. Jadi misalnya kita mau coba beberapa dosis pupuk gitu. Kita ingin lihat apakah dia berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian ingin kita lihat juga yang paling optimal itu pupuknya berapa. Karena sering ya kadangkala belum tentu semakin besar dosis itu semakin baik. Ya, misalnya coba 5 dosis gitu ya.
0, 1, 2, 3, 4, belum tentu yang 4 itu selalu yang paling baik. Bisa jadi yang 3 ternyata yang lebih baik. Nah, kalau misalnya yang 3 itu sudah baik, kan untuk apa kita nyobain 4 ya kan? Karena kalau kita pakai yang 4, berarti kan jadi lebih banyak yang harus kita kasih gitu ya ke tanaman. Jadi lebih boros. Jadi lebih boros pemberian pupuk itu ke tanaman. Kalau kita mesti ngasih 4, sementara kasih 3 pun sudah baik. Atau malah kadang semakin besar dosis, bukannya pertumbuhan makin baik, tapi malah menurun. Karena tanamannya udah jenuh gitu, atau bahkan memberikan efek yang buruk bagi tanaman. Nah, kemudian prinsip dasar dalam desain eksperimen yang pertama adalah replikasi. Jadi dalam desain eksperimen ada perulangan perlakuan yang sama pada unit eksperimen yang berbeda. Nah, dengan melakukan replikasi kita ingin mengetahui, kita dapat mengetahui variabilitas alami dan kesalahan pengukuran. Jadi harus ada ulangan supaya kita ya sesuatu kalau misalnya cuma dilakukan 1 kali ulangan atau 2 kali ulangan bisa jadi hasilnya bias gitu. Jadi perlu dilakukan ulangan yang beberapa lebih dari 2 supaya kita tahu kesalahan pengukurannya. Jadi replikasi itu punya 2 properti penting. Yang pertama adalah penyimpangan taksiran dalam eksperimen. Yang kedua adalah rata-rata sampel yang digunakan untuk menaksir pengaruh suatu faktor pada eksperimen. Jadi kalau ada ulangan, maka kita bisa menghitung rata-ratanya. Dengan melakukan eksperimen, ada kemungkinan akan diperoleh nilai taksiran pengaruh yang lebih tepat. Misalnya kayak orang jualan gitu. Orang jualan kan dari hari Senin ke hari Minggu kan beda pasti hasilnya ya. Ada mungkin kalau dia jualan nasi di dekat kantor, dia akan ramai di hari kerja, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu karena kantor tutup, sepi dia. Tapi orang jualan di dekat perumahan jauh dari kantor, itu biasanya hari Sabtu ramai. Hari Minggu agak sepi, jadi beda kondisinya. Jadi kita perlu tahu nilai rata-ratanya, maka kita ambil sampel dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu, sampai Minggu gitu. Jadi kita bisa dapat rata-ratanya, dan hasilnya nggak bias. Karena kalau misalnya cuma dapat data hari Sabtu saja, atau data hari Senin saja, hasilnya akan bias, karena bisa jadi ngambil hari Senin itu, ternyata hari Senin itu adalah hari yang paling sepi, gitu, sehingga nilainya jadi rendah. Hari Sabtu adalah hari yang paling ramai, sehingga nilainya menjadi cenderung lebih tinggi. Padahal tidak selalu seperti itu. Yang kedua, randomisasi. Perlakuan harus diberikan secara acak pada unit-unit eksperimen. Secara umum, metode statistik mengharapkan bahwa pengamatan atau error adalah variabel independen, random, dan terdistribusi tertentu. Jadi kalau kita mau mencobakan pupuk kepada tanaman seledri, ada 3 dosis yang dicoba misalnya. 0, 5, dengan 10. 3 dosis. 3 perlakuan. 5 kali ulangan. Berarti unit eksperimennya kan ada 15 ya. 3 kali 5 kan? 3 kali 5. Kalian punya 15 tanaman seledri yang kurang lebih homogen. Jadi umur dari mulai semainya sama, tinggi tanamannya kurang lebih sama, jumlah batangnya kurang lebih sama per tanaman. Punya 15 unit eksperimen, yang mana yang dikasih dosis 0, yang mana yang dikasih dosis 5, yang mana dikasih dosis 10, itu harus dilakukan secara random. Kan kalian udah belajar pengacakan ya. Jadi diacak tanaman ini dapat perlakuan yang mana, yang 0, yang 5, atau yang 10, itu ditentukan secara random. Kemudian yang ketiga adalah
kontrol lokal. Kontrol lokal berarti sembarang metode yang dapat menjelaskan atau mengurangi variabilitas alami. Prinsip dilakukan dengan mengelompokkan satuan unit eksperimen yang mirip ke dalam blok. Pengelompokan atau blocking bertujuan untuk meningkatkan ketepatan eksperimen. Nah, ini blocking biasanya untuk yang kemarin kita sempat pelajari ya, rancangan acak kelompok, tapi untuk yang statistik non-parametriknya dengan uji Friedman. Kalau yang sekarang kita pelajari hari ini tuh hanya desain eksperimen untuk yang rancangan acak lengkap ya. Jadi yang tidak ada blockingnya. Kalau yang minggu kemarin itu saya contohnya penggunaan 3 jenis segel logam yang berbeda. Untuk setiap jenis logam, ada 10 jenis logam, dan 3 macam segel, itu adalah rancangan acak kelompok dengan blocking seperti ini. Nah, langkah-langkah dalam desain eksperimen. Yang pertama, mengenali permasalahan. Jadi tahap awal desain eksperimen adalah mengenali permasalahan. Jadi dengan melakukan identifikasi permasalahan, kita bisa memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Dari permasalahan yang ada, kita bisa buat suatu pernyataan yang tepat, mewakili permasalahan agar dapat memperoleh penyelesaian yang tepat. Karena itu, biasa kalian nanti ketika mau meneliti penelitian skripsi, itu kan di bab 1, kalian tuliskan latar belakang penelitian itu apa. Kalian identifikasi permasalahan terkait dengan latar belakang itu. Kemudian kalian juga buat hipotesis atau jawaban sementara atas rencana penelitian kalian. Jadi kalian harus mengenali permasalahannya. Kemudian yang kedua, memilih faktor respon. Jadi menetapkan variabel respon atau variabel Y. Ya, variabel respon ini disebutnya sebagai variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi oleh level faktor atau kombinasi level faktor. Ya, tadi dalam tanaman seledri itu, kalau tanaman seledri ya kita tahu pertumbuhannya bisa dilihat dari mana? Dari tinggi batang misalnya ya. Dari tinggi batang. Dari berat akhir. Dari jumlah daun. Tapi kalau tanaman selada itu ngukurnya dari tinggi batang bukan? Kalau kalian lihat tanaman selada yang mewakili yang menunjukkan pertumbuhan itu dilihat dari apa? Selain dari berat akhir ya. Ada yang mau berkomentar? Panjang daunnya. Ya, biasanya diameter sih. Ya kan? Selada kan pendek, melebar gitu ya. Maka dihitunglah dia diameternya itu. Panjang daunnya juga bisa. Jadi kita melihat sesuatu itu, karena setiap tanaman kan beda ya. Ada yang pertumbuhannya itu ke atas, ada yang pertumbuhannya itu ke samping. Kita mesti lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi, menunjukkan pertumbuhan gitu. Kemudian yang ketiga, menentukan faktor dan level. Jadi tahap berikutnya menentukan faktor dan level. Dan juga harus menentukan cara mengendalikan faktor dan cara mengukurnya. Jadi kalau kita faktornya itu tadi
0, 5, sama 10. Nah, untuk dapat 5 gram sama 10 gram itu gimana cara kita menentukan bahwa dia tepat dikasih 5 gram, tepat dikasih 10 gram. Nah, yang keempat, memilih metode desain eksperimen. Jadi desain eksperimennya mau seperti apa? Apakah acak sederhana, apakah desain blok, faktorial, ada nested, ada banyak metode, tapi yang saya sampaikan ke kalian itu cuma yang desain acak sederhana aja ya. Kemudian yang kelima itu melaksanakan eksperimen. Nah, ketika melaksanakan eksperimen juga ada yang perlu dikontrol ya. Biasanya kalau tanaman ya ditaruh di tempat yang terlindung, nggak kena kucuran air hujan berlebih gitu. Ya biasanya kan kalian simpan di tempat yang ada atapnya gitu ya. Semuanya sama. Karena bisa jadi nanti kalau misalnya ada yang lagi musim hujan penelitiannya, matinya tuh bukan karena faktor perlakuan yang kalian lakukan, tapi karena faktor lingkungan. Kena hujan terlalu sering gitu. Atau kadang ada tetangga pelihara ayam, nah seledrinya tuh daunnya habis gitu. Karena dipatokin ayam, jadi itu kan pengganggu. Nah, yang hal-hal yang pengganggu seperti itu harus dikontrol. Nah, yang keenam, analisis data ya. Jadi setelah melakukan desain eksperimen, kalian melakukan analisis data. Kemudian dari analisis data yang telah dilakukan, kalian mengambil keputusan. Kita masuk ke analysis of varian. Jadi analisis of varian atau biasa disingkat ANOVA digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel respon, di mana variabel respon itu adalah variabel dependent atau Y, dengan satu atau beberapa variabel prediktor. Variabel prediktornya ini adalah variabel independen atau biasa disebut dengan variabel X. Nah, ANOVA ini sama dengan regresi. Minggu depan kita belajar regresi. Tapi skala data variabel independen adalah data kategori, yaitu bisa data ordinal atau data nominal. Jadi dia merupakan data kualitatif. Nah, kita mulai dari ini desain eksperimen satu faktor. Ini adalah desain eksperimen yang memiliki satu faktor sesuai dengan namanya. Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya suatu departemen pengembangan ya, R&D, ingin mengetahui perbedaan kandungan kapas pada serat sintetis yang mempengaruhi kekuatan tarik. Kekuatan tarik dari benang gitu misalnya. Jadi para peneliti melakukan eksperimen dengan membuat 5 level kandungan kapas. Jadi ada yang mulai dari 15, 20, 25, 30, dan 35%. Jadi ada 5 perlakuan, kemudian pada setiap level perlakuan ini dilakukan 5 kali replikasi. Didapatkan datanya seperti ini. Ini di sini perlakuannya dibikin begini ya, dalam bentuk baris. Sedangkan ulangannya dibikin dalam bentuk kolomnya. Oh, di sini. Mana yang X? Ini presentasi kapas, ini kekuatan tarik dari benang itu. Variabel X-nya apa? Dari data ini, kalian bisa sebutkan variabel X-nya itu apa? Faktornya apa? Persentase kapas. Ya, persentase kapas itu adalah faktornya. Variabel Y-nya apa? Kekuatan tarik. Ya, kekuatan tarik. Itu variabel Y-nya. Jadi
hipotesisnya bahwa persentase kapas yang berbeda akan menghasilkan kekuatan tarik yang berbeda. Itu hipotesisnya. Nah, apakah dari kelima level faktor yang berbeda ini memberikan hasil yang berbeda terhadap kekuatan tarik, maka kita melakukan analisis ANOVA. Bahasa Indonesia itu analisis sidik ragam. Nah, kalian masukkan data seperti ini, kurang lebih sama yang kayak kemarin ya. Jadi ini adalah kandungan kapas di sini, jadi ini adalah variabel X-nya. Karena ada 5 kali ulangan, kalian tulis 5 kali di sini, 15-nya. Di sini ulangannya 1 sampai 5. Kemudian ini dimasukkan data kekuatan tariknya atau variabel Y-nya. Kalian lihat susunannya ya. Karena kalau kemarin itu kan saya memberikan data, di sini ulangan, di sini perlakuan, tapi di sini saya ubah jadi perlakuannya di sini, ulangannya di sini. Jadi kalau input data jangan kebalik. Jadi kalau ini inputnya nggak bisa copy paste begini ya, nggak bisa copy paste begini, karena ini adalah data yang kalian harus inputnya begini, gitu. Inputnya satu-satu begini urutannya. 7, 7, 15, 11, 9. Ya. 7, 7, 15, 11, 9. Ya, untuk yang perlakuan pertama. Terus masukkan data yang perlakuan kedua, perlakuan ketiga, dan seterusnya. Jadi kita ada 25 baris datanya. Ada 5 perlakuan, 5 kali ulangan. 5 kali 5, jadi ada 25 baris data. Nah, setelah dimasukkan datanya dengan susunan seperti itu, diklik Start ANOVA One Way. Nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Pada respon, itu adalah kekuatan tarik ya. Jadi respon itu adalah variabel Y. Yang berubahnya adalah kekuatan tarik. Faktornya atau perlakuannya atau variabel X-nya adalah kandungan kapas. Jadi faktornya adalah kandungan kapas. Perbedaan persentase kandungan kapas memberikan respon yang berbeda terhadap kekuatan tarik. Di input seperti ini, kemudian kita pilih confidence levelnya 95%. Nah, di sini ada, kalau kalian klik ini, comparison ini, diklik. Di sini ada beberapa pilihan. Saya contohkan di sini kita checklist untuk yang Fisher dengan yang Danet. Fisher dengan Danet. Kita tulis di sini 5. Ditulis 5 berarti alfanya itu adalah 5% ya, atau 0,05. Jadi 5 di sini maksudnya 5%. Kemudian pada uji Danet kita tulis 15. Ya, kontrol grup levelnya 15. Berarti si 15 itu menjadi level kontrol atau 15% itu kan tadi ada 15, 20, 25, 30, 35 ya. Jadi si 15 ini dianggap sebagai kontrol. Nah, di sini ditulis 15. Kemudian klik OK. Nah, hasil outputnya begini untuk yang ANOVA-nya. Jadi ini ada nilai F hitung, ya statistik ujinya ini, nilai F hitung, kemudian ada nilai P. Lalu ini untuk setiap level ada N-nya 5, artinya dia ada 5 kali ulangan. Kemudian ini adalah
nilai rata-rata kekuatan tarik untuk yang level 15. Ini standar deviasinya. Kalau di sini kita lihat dari nilai ininya saja berarti yang kekuatan tarik paling besar itu pada level faktor berapa? Pada kandungan kapas berapa persen? Yang paling tinggi? 30%. 30% ya. Jadi kalau 30% itu menghasilkan kekuatan tarik yang paling tinggi itu 21,6. Dengan standar deviasinya 2,6. Jadi kalau standar deviasi 2,6 itu artinya itu 21,6 plus 2,6 atau minus 2,6. Ya, plus minus 2,6. Nah, hipotesis pada desain eksperimen ini tuh begini ya, ini hipotesis yang berlaku umum. Yang bedanya tuh cuma ininya aja. Pokoknya ini dia sesuai dengan banyaknya perlakuan. Jadi kalau perlakuannya 3, kalian cukup tuliskan sampai 3 ini aja. Kalau perlakuannya 10, tambah sampai 10. Ini karena perlakuannya 5, sampai 5, ya kan? Sama dengan 0 di sini. Jadi H0 itu artinya rata-rata sampel tiap perlakuan adalah sama. H1-nya ada perlakuan yang rata-rata tidak sama. Yang nggak sama itu yang mana? Apakah yang 15 dengan 20, apakah 15 dengan 25, apakah 15 dengan 30, apakah 15 dengan 35. Nah, itu nanti dari hasil uji lanjutannya. Nah, daerah penolakannya sebagai berikut. Jadi hipotesis awal akan ditolak jika nilai F melebihi dari nilai F tabel. F tabel ini yang dilihat dari ini alfa, ya alfanya itu adalah level toleransinya, bisa 1%, 5%, atau 10%. Kemudian A-1. A-1 itu adalah banyaknya ulangan. Banyaknya ulangan itu kan 5 ya. 5 kurang 1, berarti 4. N itu adalah banyaknya replikasi seluruh pengamatan. Jadi di sini N-A. Seluruh data itu kan ada 25 ya. Dari 5 perlakuan ke 5 kali ulangan. Jadi ada 25 data. Sehingga di tabel F, kita itu melihatnya di tabel F 5%. Untuk yang V1-nya itu adalah 4. 4 itu dari 5 kurang 1. Dan 20. 20 itu dari 25 unit pengamatan dikurangi dengan banyaknya ulangan. Ya kan? 25 dikurangi 5. Nah, nilai F tabel ini adalah 2,87. Nah, F hitung adalah 14,76 ya kan? F hitung adalah 14,76 ini. F hitung adalah 14,76 ini. Nih, 14,76. Sementara tadi F tabelnya 2,87. Kemudian bisa dilihat juga P-value-nya kecil ya. 0,000. Artinya lebih kecil daripada 5%. Dilihat dari nilai P-value dan juga dinilai dari nilai F hitung yang dibandingkan dengan F tabel, maka kita simpulkan untuk menolak H0. Kita tolak H0. Sehingga kita menerima ini kan, H1 ini. Artinya ada perlakuan yang rata-ratanya nggak sama. Nah, kita ambil tolak H0, yang kesimpulannya ada perlakuan yang rata-rata kekuatan tariknya nggak sama. Kemudian dari tabel ANOVA tadi kita bisa lihat nilai mean square error itu 8,06 ya. Mean square error-nya 8,06.
Ini. MS error ini 8,06. Nah, kalau hanya sampai pada ANOVA, kita cuma bisa mengambil kesimpulan, oh, ada perlakuan yang memberikan hasil yang berbeda. Tapi yang mana yang berbeda, ANOVA nggak bisa, kita nggak bisa memberi kesimpulan hanya dari ANOVA itu saja. Kita harus melakukan uji lanjutan. Nah, itulah tadi yang kita ambil uji Danet dengan uji Fisher. Yang kita checklist uji Danet dengan uji Fisher. Itu adalah uji lanjutan. Setelah di ANOVA kita tahu bahwa, oh dia memberikan hasil yang berbeda. Pada uji Danet dan uji Fisher, kita ingin melihat yang mana yang berbeda. Nah, ini yang pertama, interpretasi perbandingan berpasangan dengan uji Danet. Tadi kita menggunakan level kontrol 15, ya kan? 15% dengan tingkat kesalahan 5%. Lalu di sini ada critical value-nya adalah 2,65 ini, 2,65 ini. Ya. Apabila perbedaan rata-rata antara level faktor dengan rata-rata level kontrol berada di atas nilai kritis, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan antara kekuatan tarik dengan si kontrol ini dengan 15. Jadi kita ini menguji 20, 25, 30, 35 dengan level kontrol 15. Kita menguji apakah 20 ini beda dengan 15, apakah 25 ini beda dengan 15, apakah 30 ini beda dengan 15 ya. Saya mau tanya, itu kan penentuan level kontrolnya 15% itu dari mana ya? Biasanya Yang paling bawah? dari referensi. Dari referensi. Kita bisa jadi yang paling bawah, tapi nggak selalu yang paling bawah ya. Misalnya gini, ada penelitian pendahuluan bahwa pupuk yang dibuat dulu tuh ada yang penelitiannya kalau nggak salah bikin insektisida gitu ya, dari diekstrak dari kulit pepaya gitu ya, pada daun pepaya, diekstrak dari situ. Misalnya dapat pada penelitian pendahuluan insektisida dengan ekstrak daun pepaya ini dicobakan pada level 10, 20, 30, 40, 50. Kan selangnya 10-10 ya. 10, 20, 30, 40, 50. Di penelitian pendahuluan ini dapatlah dia bahwa paling optimalnya itu adalah 30. Optimalnya 30. Nah, pada penelitian lanjutan, dia ingin tahu sebetulnya persisnya itu berapa. Karena kan dulu selangnya 10-10 ya. Maka dia coba penelitian lanjutan dengan selang yang lebih sempit. Dengan selang yang lebih sempit. Dicobalah misalnya 26, 28, 30, 26, 28, 30, 32, 34, dan 36. Ya. Selangnya 22. Dia coba selang yang lebih sempit. Maka yang kontrolnya itu berapa? Di sini kontrolnya si 30-nya itu. Karena 30-nya kita dapat dari penelitian pendahuluan. Gitu. Diujikan kepada dosis dengan kisaran yang lebih sempit di bawahnya dan di atasnya. Sehingga dia bisa tahu sebetulnya tuh berapa sih, karena kan antara 30 itu bisa ke 20 ya kan? Dari 30 ke 20 itu masih ada angka. Dari 30 ke 40 juga masih ada angka di situ. Tapi kita nggak mencoba di situ pada penelitian pendahuluan, karena di penelitian pendahuluan itu selangnya 10-10. Maka di penelitian lanjutan
ingin mencoba lebih persisnya itu berapa dengan selang yang lebih sempit. Jadi seperti itu ya. Jadi belum tentu dia yang paling pendek, dia yang paling kecil ya. Tapi Ya, 15% ini nggak jadi patokan juga ya, Bu? nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan. Nanti kita lihat di uji Fisher ya. Kalau uji Danet ini kita harus melakukan satu-satu itu, kita rubah level kontrolnya. Tapi nanti di uji Fisher itu kita melakukan itu secara sekaligus. Dengan satu klik hasilnya bisa keluarnya tuh sekalian datanya. Baik, Bu, terima kasih. Karena sering ada yang beranggapan bahwa yang namanya kontrol itu harus 0. Padahal kontrol itu nggak harus selalu 0 gitu ya. Kita mencoba misalnya pakan ayam gitu ya, nyobain pakan ayam terhadap anak ayam. Terus dicobain yang satu tuh anak ayamnya nggak dikasih makan sama sekali gitu. Jadi bukan sepertinya kalau nggak dikasih makan sama sekali. Kalau misalnya dianggap dosisnya harus ada 0-nya, maka berarti ada satu sekelompok anak ayam yang sama sekali nggak dikasih makan gitu. Ya pasti mati kan dia. Jadi kita biasanya coba kita kasih level yang biasanya anak ayam tuh makannya berapa gitu. Terus kita tambahinlah ke atasnya dan ke bawahnya. Gitu ya. Sekali aja ada satu formula pakan baru yang dikasih dengan jumlah yang lebih sedikit, tapi dia bisa menghasilkan bobot badan yang lebih besar gitu. Saya kurang tahu kalau di ayam, tapi kalau di ikan itu ada yang namanya food conversion ratio. Jadi berapa pakan ikan yang diberikan yang kemudian terkonversi jadi bobot tubuhnya. Jadi kalau pakan yang bagus itu dia bisa dengan jumlah yang sedikit atau sama, tapi dia bisa terkonversi jadi bobot tubuh yang lebih besar. Karena yang namanya kalau ternak kan dicarinya ke bobot tubuh ya. Selain juga ke tingkat keselamatan hidup sih. Nah tadi ini ya, critical value-nya 2,65. Nah, perbedaan rata-rata kekuatan tarik pada level 20 dengan rata-rata kekuatan tarik pada level 15 adalah 5,6 ini nih. Senternya ini kan 5,6 ya. Kalau untuk level 20 di sini senternya adalah 5,6. Critical value-nya di sini 2,65. Karena si 5,6 ini ada di atas 2,65, maka artinya saya kecilin gini kelihatan kan ya, supaya semua kalimatnya kelihatan. Ya. 5,6 ini ada di atas 2,65. Itu berarti kekuatan tarik kapas 20% dengan kapas 15 itu memiliki perbedaan yang signifikan. Demikian juga dengan 20 ya kan? 20 itu senternya adalah 7,8. 7,8 lebih besar dari 2,65. Level 30 senternya adalah 11,8. 11,8 lebih besar daripada 2,65. Jadi artinya level 25 dan level 15% itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian juga antara level 30 dengan level 15. Tapi lain halnya dengan level 35 ya. Level 35 itu kan senternya 1. Ya. 1 itu lebih kecil daripada 2,65. Artinya si level 35% ini dengan level 15% ini dia nggak punya perbedaan kekuatan tarik yang signifikan. Kalau kita melihat datanya, kita balik lagi lihat data ininya. 15 itu kan rata-ratanya 9,8 ya.
20 15,4, 25 17,6, 30 21,6. Di sini polanya semakin besar kandungan kapas, semakin tinggi kekuatan tarik. Iya. Tapi ketika level kandungan kapasnya 35%, kekuatan tariknya malah menurun jadi 10,8. Yang tadinya makin tinggi, presentasi makin naik, di 35 malah jadi turun. 10,8 ini dengan 9,8 kan nggak beda jauh ya. Cuma selisih 1. 10,8 dengan 9,8. 9,8 itu untuk yang level 15. 10,8 itu untuk yang level 35. Sesuai dengan hasil dari uji Danet ini, bahwa level 15% itu berbeda signifikan dengan level 25 dan juga dengan level 30. Karena di level 20, 25, dan 30, nilai senternya ini lebih besar daripada critical value 2,65. Tapi khusus untuk yang level 35, nilai senternya ini lebih rendah daripada 2,65. Artinya si level 35 dengan level 15 itu tidak berbeda signifikan hasilnya. Ibu, saya mau tanya. Ya. Di sini kan nilai dari center yang level 35 itu kan 1. Dan critical value-nya 2,65. Iya. Dia dikatakan tidak signifikan jika nilai senternya lebih rendah dari itu di bawah. Lebih rendah dari critical value. Kalau misalnya dia lebih rendah tapi angkanya berbeda signifikan, Bu. Contoh misalnya ketika value-nya 10 dan kita dapat center dari 35% itu misalnya 1. Itu kan beda jauh. Apakah tetap masih bisa dikatakan tidak signifikan? Iya, kalau misalnya critical value-nya 6 gitu ya. Anggaplah critical value-nya 6. Kalau critical value-nya 6 berarti si 20 ini dia nggak berbeda signifikan. Karena kan dia 5,6 ya. Yang berbeda signifikan itu cuma yang 15 dengan 30. Gitu. Pokoknya kalau dia lebih rendah daripada critical value, berarti dia nggak berbeda signifikan. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Nah, kita juga bisa melakukan interpretasi output dengan menilai interval rata-rata. Jadi kalau nilai interval rata-ratanya itu jadi nilai lower dan nilai upper-nya itu mencakup angka 0, artinya tidak ada perbedaan signifikan. Jadi lihat dari ininya. Ini kan ada nilai lower, ada nilai upper ya. Ini 0,84, ini 10,36. Antara lower dengan upper nggak ada angka 0 kan? Semuanya positif ya ini ya. Sama, yang ini juga antara 3,04 dengan 12 nggak ada angka 0. Antara 7 dengan 16 nggak ada angka 0. Berbeda dengan 35. Ini minus 3,76 sampai 5,76. Berarti kan ada angka 0 di antaranya ya. Dari minus ke positif. Jadi kita bisa mengambil interpretasi dia ada perbedaan atau nggak ada perbedaan dengan melihat dari nilai lower dan upper ini. Kalau dia mengandung nilai 0 di antaranya, maka berarti tidak ada perbedaan signifikan. Ya, selain dengan melihat nilai center ini terhadap critical value. Jadi, kesimpulan analisis ada 2 kelompok yang memiliki kekuatan tarik yang berbeda. Yang pertama itu, kelompok pertama adalah 15 dan 35. Itu kelompok pertama. Karena si 15 tadi tidak berbeda signifikan dengan 35% ya kan? Maka kita kelompokkan dia dalam satu kelompok. Satu kelompok level pertama adalah 15 dengan 35. Sisanya dimasukkan dalam kelompok yang kedua, yaitu si 20, 25, dan 30. Cuma masalahnya, uji Danet ini kan hanya berdasarkan pada satu faktor kontrol.
Tadi kita menetapkan 15 sebagai kontrol. Dia hanya dicobakan kepada si 15 sebagai faktor kontrolnya. Jadi kita perlu hati-hati membuat kesimpulan. Jadi si uji Danet ini harus kita lakukan berulang-ulang untuk semua level kontrol. Nih, di sini. Di sini tadi ini, di sininya, kita kan bikin level kontrolnya 15. Itulah hasil tadi, hasil uji Danet untuk level kontrol 15. Tapi kemudian kita harus melakukan uji ulang lagi, diganti ini dengan 20. Diganti lagi dengan 25. Diganti lagi dengan 30. Sampai terakhir kita ganti lagi dengan 35. Jadi semuanya kita coba sebagai level kontrol. Jadi kekurangan pada uji Danet itu kita harus melakukan berulang-ulang. Ya. Berbeda dengan uji Fisher. Ya, uji Fisher atau biasa disebut juga dengan beda nyata terkecil. BNT atau least significant difference. Beda nyata terkecil. Uji Fisher ini yang lebih sering dipakai dalam penelitian. Lebih simpel, kita cuma tinggal sekali masukin data, dia akan menguji berulang-ulang. Nah, di sini dilihat hasilnya. Kandungan kapas 15, subtracted from. Di sini langsung 20. Kemudian di sini langsung 25. Jadi, sekali kita input data, dia langsung melakukan analisis secara keseluruhan dengan di sini 15 sebagai kontrol. Kalau di sini 20 sebagai kontrol, di sini 25 sebagai kontrol. Kalau tadi uji Danet kita nyoba satu-satu dia. Tapi uji Fisher sekali input data langsung keluar hasilnya semuanya. Jadi, uji Fisher melakukan uji perbandingan untuk semua kemungkinan level. Aturan keputusannya sama. Jadi, apakah suatu faktor level berbeda dengan faktor level lainnya? Itu dengan melihat apakah interval nilai lower dan upper-nya itu memuat bilangan 0. Jadi, kalau dia memuat bilangan 0, berarti hasil keputusannya adalah antara kedua perlakuan itu sama. Jadi gini. Ini kan kita coba 15 ya. Saya besarin. Nih. 15 dengan 20, antara lower dengan upper ada angka 0 nggak? Tidak. Nggak ada. Kalau dengan 25 ada nggak? Tidak. Dengan 30 ada nggak? Tidak. Dengan 35 ada nggak? Ada. Ada. Berarti 15 tidak berbeda signifikan dengan 35. Tapi 15 berbeda signifikan dengan 20, 25, dan 30. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan 20 ini sebagai kontrol. 20 dengan 25 ada mencakup angka 0 nggak? Ada. Ada. Berarti 20 dengan 25 sama. Jadi kekuatan tarik benang antara kandungan kapas 20% dengan 25% itu sama. 20 dengan 30 ada angka 0 nggak? Tidak. Tidak ada. Berarti 20 dengan 30 berbeda ya. 20 dengan 35 ada angka 0 nggak? Tidak. Nggak ada. Ini kan semuanya negatif kan? Ini semuanya positif. Kalau ini ada negatif sampai positif. Jadi 20 itu sama dengan 25. Nggak berbeda signifikan. Tapi 20 berbeda signifikan dengan 30 dan 35. Itu kita ambil interpretasinya. Yang ketiga, kita ambil, ini acuannya adalah 25. 25 dengan 30 ada angka 0 nggak? Tidak. Tidak. Berarti 25 dengan 30 berbeda hasilnya. 25 dengan 35 ada angka 0 nggak? Tidak.
Berarti 25 dengan 30 juga berbeda. Selanjutnya, ini 30. 30 dengan 35 ada angka 0 nggak? Tidak. Tidak. Berarti 30 dengan 35 berbeda. 30 dengan 35 berbeda. Nah, ini kita bisa buat kesimpulannya seperti ini. Berarti ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, 15 itu sama dengan, ini kita bikin gampangnya berurut dulu gitu kan. 15, 20, 25, 30, 35 gitu ya sebetulnya kan. Satu baris ini. 15, 20, 25, 30, 35. 15 samanya dengan apa? Kita lihat tadi di atas. 15 samanya dengan 35, ya kan? Ini ada angka 0. Kita masukkan dia ke dalam satu kelompok. 15 dengan 35 dalam satu kelompok. Kedua perlakuan ini memberikan hasil yang sama. Yang kelompok kedua, yang sama adalah 20 dengan 25. 20 dengan 25 itu sama. Ini tadi kan? Nih, 20 dengan 25 ini sama dia. Kita jadikan dia dalam satu kelompok. Tapi 20 dengan 30 dan 35 kan berbeda kan? 20 itu samanya dengan 25. Kita 20 dengan 25, gabungkan dia ke dalam satu kelompok, karena dia sama. Tapi si level 30% ini, dia nggak ada yang sama. Yuk, perhatikan. Di sini 30 nggak sama dengan 15. Di sini 30 nggak sama dengan 20, ya kan? Di sini 30 nggak sama juga dengan 25. Di sini 30 juga nggak sama dengan 35. Jadi hanya si level kontrol 30 yang hasilnya nggak sama dengan perlakuan apapun. Jadi 30% ini simpan dia dalam satu kelompok yang isinya cuma dia doang. Jadi hasil Fisher test menunjukkan hanya ada satu kandungan kapas yang rata-rata kekuatan tariknya berbeda dengan yang lainnya, yaitu si 30% ini. Tapi kalau 15%, dia sama dengan 35. Kemudian 20, dia sama dengan 25. Yang betul-betul berbeda itu hanya yang 30%. Ya. Jadi, dari hasil, saya kembali ke data ya. Dari hasil ini, hasil mencoba terhadap 5 level kontrol, kan kesimpulan yang ingin kita dapat itu kan tadi ANOVA itu untuk melihat bahwa apakah faktor yang berbeda memberikan hasil yang berbeda, ya kan? Itu yang pertama. Dan ternyata hasil dari uji Fisher, faktor yang berbeda ini, faktor-faktor yang berbeda ini, hanya si level 30 yang hasilnya berbeda dengan yang lain. Sedangkan kalau yang lainnya ada yang sama tadi, 15 sama dengan 30, 25 sama dengan 20. Hanya si 30 aja dia yang memberikan hasil yang berbeda. Jadi desain eksperimen itu yang pertama kita ingin tahu yang mana yang memberikan respon yang berbeda. Nah, selain untuk melihat yang mana yang memberikan respon yang berbeda, yang kedua kita ingin tahu yang mana yang paling optimal. Yang paling optimal ini kan, si 30% ini ya, bisa dilihat dari ANAVA-nya ini kan, si 30% itu memberikan kekuatan tarik yang paling baik. Sehingga kalau misalnya ini pabrik tekstil mau bikin benang, karena kan benang dijalin jadi kain gitu ya, maka dia cukup yang paling optimal adalah dia menggunakan kandungan kapas 30%. Nggak perlu sampai ke 35%. Karena ternyata 35% malah hasilnya jadi menurun gitu kan.
yang paling optimal adalah di level 30% ini. Itu. Jadi ketika dia mengembangkan suatu kain yang punya kekuatan tarik yang baik, maka dia akan membuat itu dari benang dengan kandungan kapas 30%. Itu. Jadi analisis ini itu ya penting kan tadi untuk mengolah data dari perusahaan, khususnya di bagian R&D ya, Research and Development. Gimana sih kita mengambil keputusan kita harus pakai kekuatan kapas berapa, kita harus membuat rancangan percobaan seperti apa dan mengolah datanya seperti apa. Ini itulah kira-kira pemanfaatannya di dunia nyata ya. Pemanfaatan ilmu statistik di dunia nyata itu seperti itu gitu. Ada pertanyaan? Ibu, berarti kesimpulannya tetap H1 kan? Oh iya, kesimpulan tetap H1. Jadi ANOVA itu desain eksperimen yang pertama kali itu kan kita cuma ingin melihat, jadi hipotesisnya itu cuma ini aja ya, hipotesisnya cuma ini aja. Dan ini bisa didapat cukup hanya dari uji ANOVA tadi itu aja. Yang dilihat dari nilai F hitung atau dari p-value ya kan. Kesimpulan pertama itu hipotesis itu hanya ini. Kita ingin cuma melihat apakah sama ataukah apakah tidak sama. Gitu. Jadi uji Fisher itu adalah uji lanjutan. Uji lanjutan untuk kemudian kita bisa menyimpulkan yang nggak samanya itu yang mana. Ini kan ada hasilnya ini kan. Tadi kan keputusan kita tolak H0 ya. Terima H1. Terima H1. Bahwa H1 hasilnya adalah ada yang nggak sama. Kalau ada yang nggak sama, kita kan perlu melakukan analisis lanjutan kan untuk mengetahui terus yang nggak sama itu yang mana. Itulah yang kemudian kita tadi dapat, oh yang nggak sama dengan yang lain itu adalah 30%. Tapi kalau kesimpulan kita dari awal terima ini, nggak perlu uji lanjutan kan? Karena dari hasil ANOVA-nya udah dari awal udah dapat hasil bahwa semua perlakuan adalah sama. Gitu. Kalau hasilnya adalah terima H0, nggak perlu kita uji lanjutan. Tapi kalau hasilnya adalah ini, terima H1, maka baiknya kita melakukan uji lanjutan untuk lebih dapat informasinya yang mana yang nggak sama. Gitu. Untuk uji lanjutan yang Fisher itu kan, tadi kita kan bagi datanya dalam beberapa kelompok itu. Mungkin nggak ada satu data yang dia itu di 2 tempat, tapi temannya itu berbeda. Misalnya 15 bisa jadi. Bisa. Jadi bisa jadi misalnya misalnya ini 25 itu sama dengan 20. Tapi 25 ini sama juga dengan 30. Tapi si 20 nggak sama dengan 30. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada 3 nih, si 20, 25, 30. 25 sama dengan 20 dan 25 sama dengan 30. Tapi mungkin si 20 ini dia nggak sama dengan 30. Karena kan kalau statistik itu kan dia nggak persis. Sama itu bukan berarti betul-betul sama ya. Ya itu kan sama plus minus gitu. Ada ininya apa? Tadi ada standar deviasinya gitu. Ini kan cuma sama signifikan dengan sama tapi nggak signifikan gitu. Ya, misalnya kalian ada teman gitu, temenan 3, kalian cocok sama si A, kalian cocok sama si B.
Kalian cocok sama A dan misalnya kalian tuh B gitu ya. Kalian cocok sama A sama C, tapi belum tentu teman kalian si A itu cocok sama C. Iya, gitu. Ya. Ada sih, saya pernah lihat data seperti itu juga. Dan ini kita mencobakan dia pada alfa 5% ya. Kalau kita cobakan dia pada alfa yang berbeda, mungkin hasilnya bisa berbeda. Gitu. Berarti untuk ujian NOVA itu hasil yang pengen didapat itu cuman penarikan kesimpulan H0 dan H1, atau kalau misalnya mau dilanjutkan dengan uji lanjutan DUNETS atau Fisherman itu untuk mengetahui yang mana yang sama dan mana yang tidak sama gitu ya. Iya, gitu. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nanti saya tadi waktu absen belum lengkap, jadi saya SS absen dulu sekarang. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa tonton ulang gitu ya, rekaman penjelasannya. Terus ada seperti biasa kita ada tugas ya, supaya kalian bisa latihan apa yang tadi kita pelajari bersama. Kalau gitu, saya akhiri di sini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.